Tapi kita yakin dan percaya kalau 2025 kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita sehat semuanya. Amin. Biar panjang umur dan sejahtera menyertai kita. Ya, karena sejahtera itulah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita berbicara mengenai sukacita menyambut kedatangan Kristus. Sukacita menyambut kehadiran Kristus dalam hidup kita. Bahwa Kristus, Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia pemilik surga. Tapi 2000 tahun yang lalu Dia datang sebagai manusia. Ya, Dia datang sebagai manusia. Dia lahir melalui Maria. Dia nyatakan pribadinya sebagai manusia, sebagai Tuhan, sebagai Raja, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, oleh satu orang manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Hawa dan Adam. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia tidak dapat lagi memperoleh keselamatan. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk mengasihi manusia, salah satu cara untuk menyelamatkan manusia, dan salah satu cara untuk Bapak Ibu Saudara manusia mengenal Tuhan lewat kedatangannya, kelahirannya sebagai manusia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari dunia. Ada 33 tahun Yesus di dunia ini. Semenjak Dia lahir, ya, sampai Dia mati, bangkit, naik, Dia lakukan semua pekerjaan itu sama seperti saudara saya. Dia lapar, Dia haus, ya, Dia dicaci, Dia dimaki, Dia dihina, dan Dia mati, Dia dikubur. Cuma satu yang belum bisa dialami manusia, yaitu kebangkitan. Tidak ada manusia di bumi ini Bapak Ibu Saudara yang bangkit dari kematian. Tidak ada satupun manusia yang di bumi ini Bapak Ibu Saudara yang naik ke surga selain Yesus Kristus Tuhan. Saya pernah berkata Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus datang ke dunia ini? Ya, mengapa Dia lahir? Maka ini kami menjadi perdebatan bagi agama-agama di dunia ini. Dan ada yang mengatakan, masa Yesus Tuhan orang Kristen lahir, ya, jadi manusia? Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak hadir, tidak datang jadi manusia, maka saudara dan saya tidak bisa mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Wujud Tuhan dinyatakan Yesus sebagai manusia. Dan ada seorang Kristen yang dulunya dia bukan orang Kristen, tapi dia orang Kristen. Dan ada orang bertanya kepada dia. Dia mengatakan, kenapa kamu meninggalkan agama sebelumnya dan menjadi orang Kristen? Bukankah Tuhan orang Kristen itu manusia? Bukankah Tuhan orang Kristen itu lahir dari perempuan? Masa bisa dipertuhankan? Tapi Bapak ini mengatakan Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia bisa datang sebagai Tuhan. Tapi oleh karena manusia yang mau diselamatkan oleh Tuhan, karena manusia yang jatuh ke dalam dosa, maka Yesus harus datang mengganti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Dia harus datang sebagai manusia karena Yesus menyelamatkan manusia. Sebab itulah yang kita rayakan malam hari ini, Bapak Saudara. Sukacita menyambut kedatangan Kristus. Tidak ada sukacita kita. Dalam Matius 2 ayat 10, ya,
dulu sebagai nats kita, ya. Dan Tuhan mengatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka melihat bintang saja, belum melihat Yesus yang lahir. Jadi orang-orang Majus, dan mereka mendapat penglihatan bahwa ada bintang. Tanda bintang itu adalah tanda di mana Yesus lahir. Maka ada heran kalau di Natal-Natal ada bintang. Ya. Maka itu saudara, orang-orang Majus ini melihat di mana Yesus lahir. Pada waktu mereka melihat ada bintang, dan mereka berpikir bahwa di situ Tuhan Yesus lahir. Tapi katakan di situ ketika mereka orang-orang Majus ini melihat bintang itu, di belum ketemu Yesus, masih melihat bintang. Maka mereka sangat bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal itu adalah kehadiran Yesus sebagai manusia dan dengan tujuan untuk memberikan sukacita kepada saudara. Sebab dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa Adam dan Hawa, hilang sukacita manusia. Tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu Saudara, karena manusia telah berdosa. Dan dalam Roma 3 itu dikatakan upah dosa ialah maut. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, ada 600 tahun sebelum kelahiran Yesus ke dunia ini, sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini, tidak ada firman, tidak ada nabi, tidak ada apa-apa Tuhan. Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ada 600 tahun yang disebut masa kegelapan. Bapak Ibu Saudara, masa kegelapan pada waktu sebelum kedatangan Yesus. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, pada zaman perjanjian baru, para gembala-gembala mendapat penglihatan didatangi oleh malaikat Tuhan, dan mereka berkata, malaikat Tuhan berkata kepada gembala-gembala, jangan takut. Ini perlu juga bagi kita. Gak usah takut Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, ya, gak usah takut. Kenapa? Karena Yesus lahir membawa sukacita kepada saudara dan kepada saya. Orang-orang Majus mencari Yesus dengan tekun. Mereka mengikuti bintang itu. Kemana bintang itu pergi, mereka ikuti bintang itu. Karena dia tahu bahwa di bintang itu, di mana berhenti bintang itu, di situlah Yesus lahir. Baru bintang. Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini disebut orang pintar, orang bijaksana. Iya, mereka tahu semuanya. Jadi orang-orang Majus mencari Yesus dengan tekun dan tidak mau menyerah di mana Yesus lahir. Tekun mereka mencari sampai dapat di mana Yesus lahir. Pada waktu mereka melihat bintang itu berhenti, mereka cari bintang itu dan mereka lihat bahwa Yesus lahir di situ. Itulah Raja Daud. Hanya melihat bintang orang Majus ini, mereka sangat bersukacita. Bapak Ibu, kenapa? Mereka bertemu dengan dosa, mereka bertemu dengan Yesus Tuhan yang datang ke dunia. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pertanyaan. Kenapa Yesus lahir melalui Maria? Tidak, kenapa dia harus datang sebagai manusia? Kenapa harus lahir sebagai manusia? Kenapa harus dipilih Maria sebagai anak Tuhan untuk menginjak rahim Maria? Karena Maria itu pada zaman itu adalah wanita yang suci,
yang tidak pernah berdosa di hadapan. Walaupun mereka sudah berpacaran dengan Yusuf, tapi teman-teman kata mereka tidak pernah melakukan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai rahim Maria sebagai alat Tuhan supaya dia lahir ke dunia ini. Maka dikatakan Maria, Maria, bahwa yang di dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Tapi dengan sikap rendah hati Maria berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadi orang yang mau dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara, belajarlah dengan Maria, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Maria mengandung, apa kata orang? Karena tradisi bangsa Yahudi, kalau ada wanita hamil tanpa pernikahan harus dilempari, harus sampai mati dia. Ya, maka Yusuf pada waktu melihat Maria sedang hamil, dia merencanakan mau lari meninggalkan Maria karena malu. Tapi Tuhan mendatangi, malaikat Tuhan mendatangi Yusuf, jangan tinggalkan Maria itu, karena kandungan yang ada dalam Maria adalah dari Roh Kudus. Yusuf ini berpikir bahwa pacarnya yaitu Maria itu berselingkuh dengan dia, maka perlu malaikat Tuhan menjelaskan lagi. Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara yang bisa dipakai Tuhan, baik perempuan, ya bisa dipakai Tuhan. Yang penting ada sikap kerendahan. Merayakan Natal Bapak Ibu Saudara, ada sikap kerendahan. Walaupun Natal, Maria tahu dia pasti menghadapi masalah. Dia akan dihina perempuan, dia akan diejek, dia akan dimati karena dia hamil tanpa pernikahan. Tapi dia katakan kepada Tuhan, jadilah kehendakmu Tuhan. Dia serahkan sepenuhnya kehidupannya ke tangan Tuhan, bahwa Tuhan yang pakai. Sama Bapak Ibu Saudara, Maria menghadapi Natal dengan sikap kerendahan hati. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara di Sumatera Utara ini kita bisa melakukan ibadah-ibadah Natal dengan hikmat dan dengan sukacita. Ada banyak teman-teman kita di Jawa, di Bogor, di Bekasi merayakan Natal di Lahat. Ya, mereka merayakan Natal ditutup. Ya, tidak semua merayakan Natal itu Bapak Ibu Saudara menjadi bagi orang. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus mencari Yesus dengan teguh dan tidak mau menyerah di mana Yesus itu lahir sampai mereka ketemu dengan Yesus. Pada waktu mereka ketemu dengan Yesus, melihat Yesus berbalik di palungan di kandang domba, mereka sangat bersukacita bahwa yang mereka lihat itu adalah juru selamat. Mereka sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sukacita. Di balik sukacita itu, mereka juga mau berkorban harus. Mereka ketemu dengan Yesus. Mereka buka hartanya. Mereka persembahkan emas, mur, dan kemuliaan untuk kebutuhan Maria dan Yusuf. Ya, bukan saja dengan sukacita mereka, tapi mereka juga membuka hartanya, memberikan kebutuhan Maria dan Yusuf dan yaitu emas, mur. Bapak Ibu Saudara, sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Natal kita bukan saja dengan sikap kerendahan hati kita merayakan Natal, bukan saja kita dengan sukacita menyambut Natal, tapi juga orang-orang manusia ini mereka membuka hartanya, memberikan hartanya
emas, gold, dan emas itu harta yang termahal, Bapak Ibu. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara melihat bintang sebagai tanda Yesus dilahirkan, membuat mereka gembira, sama seperti kita ketika kita menemukan Tuhan Yesus dalam hidup kita perlu sukacita. Ya, sambutlah Yesus dengan sukacita. Amin. Orang Majus itu hanya melihat bintang, mereka sangat bersukacita. Ya, dan mereka memberikan hartanya. Bapak dan Saudara, bersemangatlah dalam menyambut kehadiran Yesus dalam bila sekarang Natal hari ini, besok membawa tahun 2025, terus kita bersukacita. Amin. Bersukacita tahun 2025 sampai Natal tahun 2025 kita ketemu beribadah bersekutu. Amin. Dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, hanya melihat bintang saja. Orang-orang Majus semangat dan bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat perayaan Natal sekarang ini tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Apapun problem kita, apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita hadapi dalam pribadi kita, tetapi Tuhan mengatakan kita perlu semangat bahwa Natal membawa damai sejahtera dalam kehidupan. Natal adalah pesta setiap orang yang datang ke pesta harus bersukacita. Natal itu pesta. Iya. Jadi kalau kita ke pesta, kita harus sukacita. Nggak ada membuat pesta nggak sukacita. Walaupun nanti selesai pesta itu baru menghitung kerugian atau ukur. Coba dia pesta dulu. Jangankan pesta. Di Sumatera Utara ini bukan Cikade begitu luar biasa. Manot Marendai, ya kan? Bahasa baru buat tindakan. Manotori mau juga kan? Ada pesta pernikahan. Ya, sekarang ada di Sumatera Utara di Medan ini nggak ada pesta kelahiran. Ya kan? Kalau dulu ada orang melahirkan 7 hari 7 malam merangkap. Ya kan? Anggap hari terakhir malam langit atau mana? Ya kan? Dulu gitu, pemikiran ada lagi. Kalau ada orang melahirkan, mereka melahirkan ke sini. Ya kan? Kalau dulu di mana ada orang melahirkan 7 hari 7 malam kita perangkat di sini. Merdumui, ya kan? Karena katanya di situ darah wanita yang melahirkan itu lemah, jadi harus dibantu. Ya tertunda. Bapak Ibu Saudara, waktu kakak saya yang satu lubang melahirkan, saya dulu mimpi kakak ini. Pada kedapatan ada di samping rumah itu sudah meninggal, ya kan? Dia adalah kakak ini mempersobat, berhasil mempersobat kelapa, pohon karet, jam 2 malam. Iya, saya melihat kakak ini udah ambil apa namanya itu? Sertifikat apa ini? Alaman Laman-laman. Nah, di bawah itu jam 2 malam pas baru saya baru di bawahnya apa? Parah dia menembak, dia keluar dari belakang aku baru dari depan mobil lain usir pas baru dia mengatakan kalau boleh aku
masuk roh dari itulah perlu. Kalau zaman dulu orang melahirkan 7 malam merata. Iya, malam itu harus minum, baru hari yang terakhir harus dikasih makan baru rapi. Ya, pesta, sukacita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Natal itu pesta. Ya kan? Kalau pesta Bapak Ibu Saudara kita merayakan Natal kalau pesta karena kelahiran Yesus, kedatangan Yesus sebagai manusia, kita perlu sukacita. Kita perlu dengan semangat. Bagaikan seperti orang Majusi, mereka hanya melihat bintang saja, mereka semangat terus mencari Yesus. Mereka berjalan kaki. Bapak Ibu Saudara, nggak seperti sekarang ada sepeda motor, ada mobil darat. Dulu mereka berjalan kaki, berkilometer melihat bintang itu, di mana bintang itu berhenti. Pada waktu mereka melihat bintang itu berhenti, mereka mengatakan bahwa Yesus lain di situ. Bahwa bintang itu adalah penunjuk jalan bagi mereka. Semangat mereka. Baru melihat bintang saja semangat dan sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari kita Bapak Ibu Saudara di pesta Natal yang kita rayakan Bapak Ibu Saudara. Terus semangat, amin. Semangat menyambut tahun 2025. Sukacita ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah bagi kita harus carilah Tuhan dan tekun dan tidak menyerah. Apa yang kita lakukan tahun 2025 oleh Natal, kita harus semangat mencari Tuhan dengan tekun tanpa menyerah. Jadilah pelayan Tuhan dengan kesediaan dan kerendahan hati kita dan kerendahan layan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tahun 2005 ada banyak direktur pelayan Tuhan yang melayani kerelaan hati dan hiduplah sebagai orang yang bersukacita karena Kristus. Jadi sukacita itu karena Kristus Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa harus hormat semangat dan sukacita? Karena kita tahu hati yang gembira, hati yang sukacita adalah. Amin. Amin. Tunjukkan sukacita kita, tunjukkan ibadah kita.